Baik, Wajar Rahman, terima kasih atas tambahannya. Baik, Tuan Puan yang saya hormati, bagi yang mau bertanya silakan. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan tanya jawab. Bisa melalui chat, ditulis aja atau langsung angkat tangan di open mic. Bisa sesuai dengan tema malam hari ini ataupun di luar tema. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazir, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang ya? Waalaikumsalam. Wazir Indra, Silakan, silakan Pak Tatang. bertanya untuk Wazir Nurman dan kedua untuk Wazir Zainal. Pak Tatang punten biasa di ini dikerahkan itu volume atau Gimana, ya. gimana Oh, Zir? jelas ya. Ya. Ya, jelas. Ya. Pertanyaan pertama untuk Wazir Nurman, kalau waktu Imam Al-Ghazali kan ilmu muamalah harus mendahului ilmu mukasyafah. Ya. Sementara Syekh Abdul Qadir As-Sufi ilmu mukasyafah mendahului ilmu muamalah. Ya, ya. Nah, pertanyaannya kenapa Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini membalikkan dari konsepnya Imam Ghazali gitu. Gitu aja. Ya. 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 Ya, baik ya. Baik, silakan Wazir Rahman ditanggapi. Ya. Jadi tadi sudah kita mungkin Pak Tatang tadi agak apa ya? Bukan ada noise ya, ada gangguan. Jadi kan saat Imam Ghazali hidup, muamalah masih berlaku ya. muamalah apa? Maliyah misalnya itu masih berlaku. Jadi Imam Ghazali agar muamalah ini tetap berjalan, dipertahankan. Jadi umat Islam itu harus konsen itu ya dipertahankannya. Dulu malah dipertahankan. Nah, selain bagaimana muamalah itu dipertahankan abad saat beliau hidup, bagaimana muamalah itu terjaga, lestari dari abad ke abad. Nah, untuk menjaganya itu baru dengan mukasyafah ya. Kalau muamalah kan gini, muamalah itu cukup dengan kasat mata ya, pandangan jasmani gitu ya. Seperti ini, kambing ditukar dengan 4,2 harga emas itu kan ya semua manusia ya itu nyebut oh ini kan biasa ini ya biasa apa yang jual beli bergantung kesepakatan oh itu jual beli atau saling tukar menukar barang mukobal atau malin bimalin itu kan itu. Nah, agar muamalah ini kontak abad ke-11 ya saat Imam Ghazali hidup agar muamalah ini bertahan lestari maka muslim ini juga harus punya ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu ilmu sesuatu yang dapat menyingkap dari hijab, dari keterhalangan. Karena itu diperlukan ilmu ruhani gitu ya. Diperlukan ilmu agar hati itu sehat dari penyakit-penyakit hati gitu ya. Karena kalau hati tidak sehat dengan ujub, takabur, riya dan sebagainya, hati akan terhijab dengan berbagai dosa hingga gelap, hingga tidak mukasyafah gitu. Nah, tadi makanya di sisi lain Imam Ghazali kata beliau ya, mukasyafah muamalah dulu
baru mukasyafah ya. Perspektif muamalah Imam Ghazali itu tadi, misalnya kata beliau, dengan dinar dirham maka tegaklah dunia. Artinya beliau menekankan dinar dirham itu harus berlaku ya. Nah, perspektif mukasyafahnya, kata beliau, hikmah penciptaan dinar dan dirham tidak akan dapat dimengerti oleh orang yang hatinya sudah menjadi tempat sampah hawa nafsu dan tempat permainan setan. Jadi kalau ke perspektif muamalah semua orang bisa paham, oh dinar dirham itu dinar alat tukar untuk ayam, dinar untuk kambing, itu paham. Tapi perspektif mukasyafah hanya orang-orang tertentu. Misalnya kata Imam Ghazali tadi ya, hikmah penciptaan dinar dan dirham tidak akan dapat dimengerti oleh orang yang hatinya sudah menjadi tempat sampah hawa nafsu dan tempat permainan setan. Lalu mukasyafah Imam Ghazali yang lain, jadi Imam Ghazali menyatakan bahwa jika rumah ditukar dengan sehelai kain, maka ini adalah pertukaran yang tidak berkesesuaian. Kita lihat. Zaman Imam Ghazali hidup kan tidak ada yang menukarkan rumah dengan sehelai kain, kan tidak ada. Tapi ilmu beliau itu kan dimaksud untuk menjaga agar umat-umat berikutnya, khususnya muslim itu menjaga muamalah yang adil itu. Hingga beliau sudah memberi semacam rambu-rambu, jika rumah ditukar dengan kain, ini adalah tidak sesuai. Sekarang di abad ke-21, rumah ditukar dengan, tidak hanya ditukar dengan kain, rumah ditukar dengan benda yang lebih murah dengan kain, sehelai kertas misalnya. Dan bukan hanya rumah ya, hutan sekian ton emas bisa ditukar dengan tadi lembaran-lembaran kertas gitu. Nah itu mukasyafahnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali hidup abad ke-11 yang muamalah masih berlaku, dan untuk menjaganya dengan mukasyafah beliau itu tadi. Nah, 10 abad berlalu, pada abad ke-21 ini coba kita dari guru kita di guru ngaji atau guru di sekolah, di kampung atau di kampus, tidak ada kan yang mengenalkan bahwa sistem keuangan sekarang itu riba misalnya. Dulu waktu kita kecil atau mungkin dewasa sedikit, kita menganggap ini lumrah-lumrah saja misalnya. Nah, baru waktu Krismon tahun 97, $1 2.500 menjadi 16.000 tahun 98, lalu 99 6.000, sekarang 16.000 lagi. Waktu 97 baru kita menyadari, oh ini sistem ini dolim kan gitu, tidak adil ya. Padahal itu sebutnya riba gitu kan. Nah, Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu hidup zaman sekarang. Kata beliau mukasyafah dulu, baru muamalah. Ilmu batin dulu diperkuat, karena beliau kan seorang non muslim ya, lalu menjadi muslim, lalu mukasyafahnya terhijabnya karena beliau katakanlah ilmu-ilmu ruhani beliau ya, dengan menghindari ujub riya takabur dan sebagainya, hingga mukasyafah dulu baru tersingkat ya. Mukasyafah itu memperkuat muamalahnya. Jadi itu tadi di dalam buku ini Syekh Abdul Qadir bukan mempertentangkan, jadi betul gitu. Jadi belum mengkontekkan apa yang Imam Ghazali abad ke-11 sampaikan, muamalah dulu baru mukasyafah, tetapi bagi yang hidup abad ke-21, mukasyafah dulu baru muamalah. Ini bagaimana kita membersihkan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit ruhani, baru ke muamalah. Karena kita terlahirkan dalam sistem riba. Terlahir dalam sistem yang kita mudah sekali untuk ujub riya dan takabur dan sebagainya gitu. Nah, karena itu tadi. Jadi sebutnya sama saja, intinya cuma yang lebih dahulukan kan. Jadi kalau Imam Ghazali didahului ilmu muamalah dulu baru mukasyafah, kalau Syekh Abdul Qadir As-Sufi ilmu mukasyafah dulu baru muamalah. Karena dengan mukasyafah itu kita juga, kalau mukasyafah, penyakit-penyakit ruhani kita bisa kita sembuhkan,
Kalau kita betul ruhani kita hingga akan tersingkap hijab-hijab, termasuk hijab dalam penggunaan dinar dirham, dalam muamalah dan sebagainya. Dan dalam buku ini, Syekh Abdul Qadir As-Sufi juga tidak hanya menjelaskan tentang dinar dan dirham, juga menjelaskan tentang perbedaan mimbar dan podium. Ada di sini, di buku ini. Bayangkan gitu ya. Kita mungkin di kampung atau di kampus biasa saja melihat mimbar dengan podium kan, tetapi Syekh Abdul Qadir As-Sufi membuat perbedaan tentang mimbar dengan podium, hingga kita bisa bayangkan ya, kalau dengan mimbar saat khutbah itu kan mimbar dari Nabi ya, turun temurun. Bagaimana Nabi mewariskan langkah-langkahnya jelang, saat, dan setelah khutbah. Itu kan kalau khutbah itu minimal ada 3 anak tangga dari depan ya, naik. Ya. Nah, ada di hadisnya itu. Ada bahwa mimbar itu ada 3 anak tangga. Itu kan khotib yang langkah dan geraknya diwariskan dari Nabi Muhammad itu kan naik. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Lalu setelah di puncak tangga itu berbalik badan. Ya. Artinya khutbah dengan gunakan mimbar, posisi khotib pertama kan anak tangga mimbar itu kan menghadap ke depan ya, ke depan jamaah. Sementara posisi khotib sebelum naik mimbar itu menghadap kiblat kan, lalu hablum minallah lah kan, setapak demi setapak menaiki anak-anak tangga. Lalu setelah di puncak mimbar itu khotib membalikkan badannya dari menghadap kiblat menjadi menghadapi jamaah, dari hablum minallah menjadi hablum minanas. Itu langkah-langkah yang diwariskan dari Nabi ya, dan ulama dari abad ke abad turun temurun hingga Wali Songo, hingga bahkan Gajah Dahlan sekalipun gunakan mimbar. Kita bisa lihat di Masjid Kauman Jogja itu masih gunakan mimbar gitu. Tapi dengan podium, bayangan kita tentang Nabi, para ulama turun temurun itu hilang. Karena podium itu kan umumnya anak tangannya terbalik di belakang kan gitu. Nah kan kalau pakai mimbar anak tangannya di depan, jadi posisi khotib gunakan mimbar itu utuh dari kaki sampai kepala terlihat. Tapi kalau gunakan podium setengah badan, ya karena anak tangganya di belakang atau di pinggir gitu. Bayangkan itu Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang menjelaskan pembedaan mimbar dan podium dalam buku ini. Ini kan buku tentang amal, tentang amalah. Jadi secara umum ya Pak Tatang, itu tadi. Jadi muamalah dan mukasyafah, dan bagi kita mukasyafahnya Ya, silakan Pak Tatang. Ya, terima kasih Wazir Nurman. Izin Wazir Indra untuk Ya. bertanya ke Wazir Zainal, boleh ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Wazir Zainal. Tentang perbedaan mimbar dan podium. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tatang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini lagi gerah nih, saya nggak pakai baju makanya nggak diliatin. Iya, baik. Iya, tadi berkaitan dengan agama yang terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah. Ya. Sementara akidah, ibadah, dan muamalah di kampus-kampus baik universitas, khususnya di fakultasnya, itu memparsialisasikan diri, terutama akidah dan ibadah jadi satu, masuk satu fakultas. Sementara
yang muamalah itu nggak pernah dibahas dan memfakultaskan diri, akhirnya membelok menjadi fakultas ekonomi. Artinya di Universitas Islam sendiri yang saya tahu, saya nggak tahu semua universitas. Kalau di bidang Fakultas Agama Islam ada murid atau mahasiswa yang berkaitan dengan muamalah, itu dibilangnya itu beda fakultas. Gimana menurut tanggapan Wazir Jena? Iya, terima kasih Kang Tatang ya. Wazir Indra nih mohon izin langsung apa ya sharing sifatnya mungkin ya. Sejauh pengetahuan saya dalam melihat melihat perjalanan keilmuan di IAIN atau di UIN atau di IAIN, UIN lah, ada dulu STAIN dalam konteks muamalat khususnya Fakultas Syariah atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memang diajarkan juga muamalah begitu ya. Diajar juga tentang perbankan begitu. Nampaknya dia mengambil mainstream, ya. Jadi mengambil pemahaman keilmuan yang diambil oleh banyak orang. Kemudian muamalah juga demikian. Ya, menjelaskan juga tentang dinar dirham, fulus, begitu, muamalat. Tetapi bagi pengamatan saya masih bersifat normatif, gitu. Bersifat normatif, tidak pada aplikatif, gitu. Itu sudah bagian yang khusus mempelajari tentang muamalah, terutama Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, EBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Gitu. Yang kita kedepankan atau dalam kali ini adalah perspektif asumsi atau perspektif yang diambil oleh Amir Zaim itu menjadi apa namanya ya, menjadi sesuatu yang sedikit ya dan tidak banyak yang ambil gitu tuh, tidak banyak paham ya. Nah itulah yang terjadi pada perjalanan ilmu muamalat atau syariah yang saya sejauh ini semua pengamatan saya ya, karena memang saya sendiri mengajarnya adalah di Fakultas sejarah di jurusan Sejarah Islam, Fakultas Hukum dan Adab gitu ya, masuk dalam konteks syariah gitu. Hanya itu pengamatan saya saja. Nah, seharusnya memang kalau lengkap itu ada seperti yang kita pahami ya di lingkungan IAIN. Cuman apa yang kita pahami ini masuk dalam kategori unmainstream ya, bukan jalur utama dalam konteks memahami ini. Nah ini yang terjadi tidak demikian di kampus-kampus itu. Sehingga apa yang tadi saya katakan integritas ataupun integrasi antara akidah, ibadah, muamalah itu sedikit berbeda dengan yang didalami dan dipahami oleh kawan-kawan Fakultas Syariah di sana. Gitu. Nah itu Kang Tatang jawaban saya. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang juga bergerak di bidang muamalah itu sudah menempatkan diri atau menghadirkan diri sebagai
orang yang bergerak di bidang muamalah. Orang-orang syariah atau teman-teman dosen syariah itu sudah banyak tahu tentang kiprah saya. Dalam konteks orang sudah tahu atau pandangan orang tentang saya itu adalah penggerak dinar dirham, penggerak muamalah gitu. Tapi apa ya, melebihi daripada pemahaman mereka tentang muamalah dan dinar dirham. Ya, artinya sudah mengarah kepada tindakan gitu. Seperti tadi ad-dinu muamalah gitu kan, agama itu adalah tindakan, agama itu adalah transaksi, agama itu adalah berperilaku gitu. Nah, ini yang terjadi secara umum di Fakultas Syariah, baik di IAIN atau UIN sepanjang pengetahuan saya. Nah, ini ya selagi saya bisa mengajar sejarah yang kemudian ada embel-embel sejarah dinar dirham, maka ya saya sampaikan perspektif Syekh Abdul Sufi gitu ya, berkaitan dengan bahwa dinar dirham harus praktek, muamalah itu harus tindakan, sebagainya. Dan dari kawan dosen saya sudah tahu tentang apa yang saya lakukan. Jadi menurut saya satu kekurangan ya kalau dalam saya pahami. Mereka tidak merasa kekurangan gitu ya, ini versi yang saya pahami. Itu jawaban saya, Kang Tatang ya. Ya, makasih Wazir Zainal. Maksudnya boleh nanya lanjutan nggak? Boleh. Waktunya nggak apa-apa. Upaya ke depan supaya integritasnya itu nampak gitu di dalam fakultas. Gimana? Ya, lagi-lagi merubah kurikulum ya, kemudian merubah mindset, luar biasa ini beratnya. Kemudian merubah pimpinan misalnya, kadang-kadang merubah paradigma, itu yang akan kita hadapi kalau supaya integritas ketiga pilar ini bisa terjadi gitu. Ya, baik, terima kasih Wazir Zainal atas perjuangannya ke depan. Semoga menjadi real terintegritas gitu. Sekian, terima kasih Wazir Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang atas pertanyaannya yang luar biasa. Baik Tuan Puan, waktu sudah menunjukkan jam 10:02. Tapi mungkin saya dari Amir Jaim mungkin ada tambahan. Silakan Mir. Ya, ini waktunya udah lewat sebetulnya, tapi saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ya semua yang disampaikan oleh Wazir Nurman, Wazir Zainal ya itu ada ya begitulah yang seharusnya kita lakukan ya. Jadi maksud saya Syekh Abdul Qadir menunjukkan pada kita bahwa zaman ini adalah zaman yang gelap gitu, dan karena itu harus didahului dengan menjernihkan aspek rohaninya terlebih dahulu. Terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa integritas, kejujuran, kebaikan dan sebagainya itu aspek syariah dari lahiriah itu mendahului mukasyafah. Jadi orang-orang yang punya ngerti perbuatan baik, futua dan sebagainya akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, tapi hari ini adalah zaman modern ketika bahkan beberapa orang yang sering dikutip oleh Syekh Qadir ya, seperti Nietzsche, Heidegger, Goethe dan sebagainya, yang disimpulkan oleh Syekh Qadir ini adalah zaman gelap terbalik dari apa yang diklaim oleh modernitas dengan Aufklärung atau Renaissance, yang mereka mengatakan ini adalah zaman pencerahan, tapi hasilnya adalah manusia yang
setengah manusia yang keluar dari fitrahnya, yaitu orang-orang yang tidak punya mata batin, tidak punya basirah, dan karena itu tidak ada kejernihan dalam melihat yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Jadi Syekhul Karim mengatakan karena itu harus didahului dengan pengetahuan tentang rohani. Nah, jadi yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita harus mengamalkan pengetahuan yang sudah disampaikan tadi itu, bahwa hari ini kita tidak bisa memperjuangkan hal-hal yang sifatnya lahiriah syariah ini tanpa bersamaan dengan itu adalah penjernihan rohaniah. Dan karena itu Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita untuk menghadiri majelis wirid, untuk berzikir bersama, ya kan, untuk membaca diwan, bersolawat dan seterusnya. Itu adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk kemudian menegakkan apa yang kita tegakkan melalui tindakan-tindakan lahiriah gitu. Jadi memberantas riba, menegakkan pasar, menghindarkan dinar dirham, itu semua harus dibarengi atau didahului dengan kejernihan rohani. Ya, dan sebaliknya, kalau kita rajin majelis wirid, baca diwan, baca Quran, baca sholawat, tapi tidak berbuat apa-apa, ya kita hanya menjadi klub qasidah saja. Saya kira itu Wazir Indra yang saya ingin tambahkan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk menjalankan semua yang diajarkan oleh para guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Amir Zaim atas tambahannya yang begitu luar biasa bagi kita. Dan tuan-puan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa interaksi mungkin karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa berlanjut tanya jawabnya. Mungkin di next berikutnya atau bagi yang mau menulis pertanyaan bisa bergabung di grup WA kajian, bisa menghubungi nomor saya yang tadi saya catat di chat. Nanti di situ bisa ditulis pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terkemukakan. Dan sebagai informasi untuk kajian pekan depan yaitu insya Allah akan diisi oleh Ibu Onya. Beliau merupakan aktivis dan salah satu penggerak pasar di Cirebon. Sekarang bermukim di Bekasi. Mudah-mudahan tidak ada halangan, diberikan kesehatan kepada beliau. Baik, sebelum ditutup, Wajih Noman, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, jadi buku The Book of Amal ini di dalamnya juga berkisah tentang Syekh General Baghdadi. Itu 10 tahun beliau berkumpul waktu itu selama 10 tahun banyak tidak mengerti. Ya. Tapi beliau sudut ke para ulama di lingkarannya itu hingga akhirnya sebagaimana kita kenal ya beliau jadi ulama gitu. Demikian juga Wali Songo. Tadi kembali ke Amir Zaim ya. Nusantara abad ke 13-14 kan katakanlah gelap, terutama Jawa, tapi membawa cahaya juga. Dan kemudian abad 21 ini cahaya ini meredup, gelap, tapi ada setitik cahaya melalui Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang beliau sendiri tadi sebagaimana sudah disampaikan. Jadi ada nikmat akal, ada nikmat din ya kepada kita. Beliau dengan akalnya juga membaca karya-karya tokoh Eropa hingga akhirnya sampai kepada ajaran Islam. Dan kita alhamdulillah ya sudah berbagai pengalaman gitu ya. Bagaimana Abid Jaim sampaikan, tapi yang lalu itu sebetulnya yang lewat, yang intinya kembali sebagaimana dalam buku ini fokus ke diri kita. Jadi urusan di kampus bagaimana, urusan di bagaimana. Saya juga kalau lebih takdir saya sudah 2 kali khutbah di Masjid Kementerian Agama
ulama di Jalan Tamrin, dua-duanya tentang dinar dirham, tentang riba. Saya sudah sampaikan depan Menteri Agama waktu itu Pak Maftuh Basuni tentang dinar dirham. Amir Jaim sudah sampaikan di MUI, sudah sampaikan di Bank Indonesia, semua. Bahkan sampai Amir Jaim di penjara 3 bulan. Saya jadi saksi ahli mendapat ancaman juga penjara. Semua itu. Jadi yang lalu-lalu itu sebetulnya bagian pelajaran, dan kita yang namanya berguru, berilmu, mudah-mudahan rasanya itu sama. Seperti Nabi, kalau kita lihat, makanya perlu merenungi bagaimana silsilah ulama tarekat. Itu secara umum berujung kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Ini bukan berarti Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar tidak dapat, semua dapat, cuma yang walau alam yang mendapatkan izin untuk mentransmisikan ini dua sahabat itu, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Kedua sahabat Nabi ini dan juga dua khalifah ini pahit dan manis merasakan dengan Nabi ya. Sayyidina Ali pernah berdua dengan Nabi waktu dikepung tapi selamat. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi pernah di dalam gua Sur tapi selamat. Ada kekhawatiran, ada harapan, ada senang, ada susah. Idealnya dalam berilmu itu begitu ya. Di mana kiai di pesantren dengan santrinya saat menghadapi penjajah, madai, perampok, itu ujungnya sama. Syekh Abdul Qadir As-Sufi dalam dakwahnya di Afrika Selatan, beliau itu pernah mau dibunuh ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar ya. Beliau pernah disimpan di bagasi mobil. Karena ini beliau yang bule, yang lain hitam. Di negro lah. Bahkan beliau pernah, mudah-mudahan saya tidak salah dengar, pernah pisaunya di depan leher beliau, hanya dengan bersyahadat yang mau menikam itu bergetar hingga tidak jadi. Bahkan anaknya yang membunuhnya itu justru menjadi muqaddim beliau. Kita nyebut Allah saat ini yang kita sebut, Allah yang saat kita susah, Allah yang saat kita dalam penjara, para ulama, Allah yang saat kita sebut dari berbagai kondisi, itu mestinya sama juga sebagaimana Allah dari Nabi, para ulama turun-temurun. Karena itu Syekh Abdul Qadir As-Sufi pernah mengutip dari Syekh Maulana Ad-Darqawi, tapi belum dalam bahasa Inggrisnya. Say Allah and you will see wonder. Katakan Allah dan kamu akan melihat suatu keajaiban. Di antara keajaiban itu adalah Nusantara yang semula Buddha dan Hindu, animisme, dinamisme menjadi mayoritas Muslim, dan keajaiban itu akan juga tersebar oleh Allah yang Syekh Abdul Qadir As-Sufi ucapkan dan transmisikan kepada murid-muridnya. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini begitu luar biasa, dan bagi tuan-puan yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas, maka saya sangat merekomendasikan untuk memiliki buku The Book of Amal yang tadi diperlihatkan oleh narasumber. Itu memang buku cetakan lama tapi isinya sangat relevan untuk kita saat ini. Itu bisa di DM nanti di IG-nya Pustaka Adina, langsung penerbitnya ya. Baik, terima kasih tuan-puan atas kehadirannya, para narasumber, para wajir, Amir Jaim. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.